Sama seperti Tantrum, Karoser New Armada juga dikabarkan akan memperkenalkan produk body bis besar generasi terbarunya di tahun ini. Sudah ada video teaser dari media sosial resmi Karoser New Armada dan sudah ada bocorannya generasi terbaru ini akan menggunakan kode nama Skylander R25 series. Jadi mumpung momennya pas karena akan ganti model, nah menarik untuk kita bahas evolusi dan perkembangan bodi Skylander series dari generasi pertama hingga modelnya sekarang ini. Karena sejauh ini Skylander sudah beredar selama 6 tahun di Indonesia. Jadi kira-kira seperti apa perkembangan generasi ke generasi dari bodi satu ini? Mari kita bahas di video kali ini ya. Skylander sendiri merupakan salah satu produk andalan Karoser New Armada di kategori body bis besar. Model ini pertama kali hadir pada tahun 2019 lalu dengan menawarkan desain yang unik dan terbilang sangat agresif. Saat itu Karoser New Armada sudah ada produk Evolander series yang mengisi segmen body model double glass. Tapi tahun 2019 muncul pilihan model baru yang bernama Skylander ini dan saat itu dijual secara bersamaan. Generasi pertamanya ini bisa dikenal juga dengan sebutan Skylander R19. Kode angkanya berasal dari tahun pertama kali rilisnya generasi tersebut jadi sangat mudah dihafal. Skylander R19 sendiri pertama kali diperkenalkan di ajang Bis World 2019 yang berlangsung di GI Expo Kemayoran, Jakarta. Dan kerennya langsung model bodi double deckernya yang pertama kali diperkenalkan. Bis tingkat dengan tinggi 4,2 meter dan PO Primadona menjadi pengguna pertamanya. Unitnya sendiri menggunakan sasis Scania K40IB yang masih Euro 3. Tampilannya sendiri seperti ini. Desainnya sangat gahar dan tidak biasa dengan ciri khas utama di selendang besar yang bentuknya seperti pedang sabit. Tampilan bodi depannya menggunakan model lampu yang sama seperti Skylander R22. Cuma generasi pertamanya tidak ada lampu LED lancip di bagian ujung atasnya. Bumper depannya ada detail garnish seperti dynamic seal di mobil-mobil Mitsubishi. Jadi ada panel krom yang bentuknya seperti huruf X ini. Lalu model spion tanduknya masih sama seperti yang dipakai hingga sekarang. Model spion yang bentuknya modern dan cukup agresif karena ada detail lubang-lubangnya di bagian gagang sampingnya. Detail unik lain ada di bentuk pilar Z atau bagian akhiran kaca sampingnya yang lagi-lagi bentuknya tidak biasa. Dihiasi oleh banyak garis-garis lekukan yang tegas dan banyak panel yang diberikan warna hitam sama seperti bodi depannya tadi. Dan untuk lampu belakangnya menggunakan model persegi panjang tipis yang terpasang vertikal. Tapi dari dulu di dalamnya sudah full LED. Sementara untuk interior kabinnya kebanyakan panelnya sudah di-custom agar lebih mewah standar bis Sulawesi. Generasi pertamanya masih menggunakan model over AC yang seperti ini dengan lampu ambience berwarna biru. Setelah itu baru rilis dimensi single decknya mulai dari tipe SHD dengan tinggi 3,85 meter serta tipe HDD dengan tinggi 3,6 meter. Versi SHD-nya saat itu kebanyakan digunakan oleh PO asal Sulawesi seperti Raja Trans maupun Menggala Trans ini. Dan saat itu dipadu dengan sasis premium juga like-nya Scania K360 atau Mercy O500 RS 1836 yang dimensinya masih bisa dimaksimalkan hingga 12,8 meter.
Baik tipe SHD maupun HDD-nya memiliki tampilan yang sama dan menggunakan desain ala Skylander double decker yang tampil di ajang Beast Wars 2019. Cuma pastinya dengan dimensi yang lebih pendek. Masih tetap dengan desain kol depan dan belakang yang sama, lalu selendang samping seperti pedang sabit pun juga sama. Serta pilar Z yang tidak biasa ini juga masih sama. Tapi versi bodi single decknya ini menggunakan aksen punuk yang menyambung ke bando pemisah kaca depan yang modelnya sama seperti bodi Evolander mereka. Jadi ada part yang diambil dari bodi Evolander. Begitu juga dengan bagian interiornya yang sepertinya saat itu dibuat sama antara bodi Evolander dengan Skylander. Mulai dari dashboard, plafon tengah, rak bagasi kabin hingga lever AC pun juga dibuat sama. Dulu sempat ada juga yang memesan bodi Skylander R19 HDD untuk dipasangkan di bodi mesin depan. Unit tersebut pesanan PO Hervas yang berdiri di atas sasis Hino AK8. Di tahun 2022 atau lebih tepatnya di bulan Maret tahun 2022, Karoseri New Armada memperkenalkan generasi terbaru dari bodi Skylander mereka. Produk ini disebut sebagai The New Skylander R22. Menawarkan tampilan yang baru dan lebih segar serta dengan fitur yang lebih modern lagi. Tampilan masih tetap mempertahankan bahasa desain yang agresif, tapi ada beberapa detail baru dan terlihat unik. Mulai dari fascia depannya dengan bumper two-tone color sebagai standarnya. Karena panel bagian tengahnya dicat warna hitam doff untuk memberikan tampilan yang lebih gagah dan sangar. Sedangkan lampu utamanya masih mempertahankan model sebelumnya. Tapi ada sedikit tambahan LED lancip di ujung atasnya serta kini ada lampu kabut alias fog lamp dengan cover berbentuk sirip-sirip yang sangat agresif. Masih di bagian bodi depan, hal baru lain ada di model bando atau topi sebagai hiasan pemisah kaca depannya yang kini tampil dengan garis dan lekukan yang lebih banyak. Selain itu, pada unit ini juga tidak terlihat menggunakan spion konvensional lagi. Karena peran spion cermin sudah digantikan oleh piranti kamera yang terpasang di atas pintu depannya. Jadi bisa dibilang New Armada menjadi karoseri kedua yang mengaplikasikan teknologi spion kamera pada kendaraan bis setelah karoseri Tundra. Hal baru di bagian bodi samping terlihat ada di model selendangnya ini ya. Sebenarnya bentuknya masih mirip dengan model sebelumnya. Hanya saja kini didesain dengan bentuk lekukan yang lebih banyak. Pilar Z bentuknya berubah tidak seagresif sebelumnya. Sekarang tampil lebih modern dengan desain floating roof seperti yang sedang tren akhir-akhir ini. Tampilan bodi belakangnya juga berubah jadi lebih modern dan lebih menarik. Masih menggunakan model lampu belakang yang sama tapi dengan desain kisi-kisi di kap mesin yang berbeda. Tapi yang paling mencolok tentu ada di layar Videotron lumayan besar yang terpasang di atas ruang mesinnya ini. Fitur yang terbilang tidak biasa ada di bodi bis antar kota. Tapi hal ini hanya sebagai fitur opsional saja, jadi bisa digunakan atau tidak. Lalu di bagian interiornya juga terlihat ada beberapa pembaruan seperti halnya dashboard yang lebih ergonomis bagi pengemudi, lalu ducting dan rak bagasi kabinnya ini, serta bagian lover AC-nya juga berubah yang kini menggunakan model bulat-bulat seperti di bodi Avante. Dan tidak ketinggalan di kedua pilar A-nya terdapat layar LCD besar yang berperan sebagai display untuk menampilkan gambar dari spion kameranya tadi. Saat model Skylander R22 ini hadir, karoseri New Armada akhirnya hanya memfokuskan penjualan pada produk ini saja dan mulai menghentikan seri bodi Evolander.
Dan saat generasi baru ini hadir, penggunanya semakin luas lagi, tidak hanya dari operator bis asal Pulau Sulawesi saja. Banyak PO dari Pulau Jawa maupun Sumatera akhirnya ikutan menggunakan bodi ini juga, yang artinya bodi ini lebih diterima baik oleh pasar. Setelah itu, oleh karoseri New Armada dikembangkan dengan merilis tipe baru lain dari bodi Skylander R22 ini. Mulai dari tipe bodi khusus untuk kelas full sleeper yang bernama Skylander R22 Aero SLR. Rilis pertama kali di bulan Juli 2023 dan PO Bintang Sahira yang menjadi pengguna pertamanya. Tampil dengan DNA Skylander series namun dengan konsep kabin yang tidak biasa karena bernuansa luar angkasa. Mulai dari bodi ini, karoseri Armada juga memperkenalkan istilah penamaan baru yakni Aero untuk bodi yang sudah space frame, serta istilah SLR untuk kode penamaan bodi sleepernya. Bis sleeper ini masih tetap memiliki tampilan gahar ala bodi Skylander R22 series namun dengan tampilan bodi samping yang sepenuhnya baru. Ada selendang berwarna silver yang menggambarkan streamline dari tema Galaxy Spaceport yang ada pada kabin bis ini. Bentuk dari selendang ini inspirasinya berasal dari potongan bentuk heksagonal. Namun di sisi lain, selendangnya dibuat seperti ini tentu agar tidak menghalangi view penumpang dari dalam kabinnya. Kabinnya sendiri memiliki tema luar angkasa atau oleh karoseri New Armada disebut sebagai Galaxy Spaceport. Dengan fitur utama pada kursi ini ada di posisi kontur dan juga kerebahan sandarannya yang mereka sebut sebagai posisi zero gravity. Konsepnya sangat unik dan tidak biasa untuk sleeper bis di Indonesia. Tapi karoseri New Armada menawarkan juga Skylander R22 Aero SLR dengan kursi konvensional sama seperti sleeper bis pada umumnya. Bahkan ada juga sleeper versi family dengan konfigurasi kursi kiri 1 dan kanan 2 seperti yang dipesan oleh PO Berlindo. Di bulan April 2024 ada rilisan Skylander R22 yang di-custom sebagai permintaan PO Berlindo yang meminta kapasitas bagasinya bisa dibuat lebih luas lagi. Jadi bisa dibilang sudah mirip seperti bis UHD, hanya saja di atas kabin pengemudinya tidak ada lantai kabin tambahan untuk dipasang kursi penumpang. Dimensi tinggi dari bis ini mencapai 3.970 mm dan kalau ditambah dengan kondensor AC-nya, tinggi keseluruhannya jadi sekitar 4 meter. Sementara untuk ukuran bagasinya, oleh karoseri Armada dibuat 20 cm lebih tinggi dibanding bagasi bis SHD standarnya. Dan perubahannya bisa langsung terlihat dari ukuran kotakan bagasi yang ada di atas roda-rodanya ini. Perbedaannya sudah hampir 2 kali lipat dari ukuran standar versi SHD-nya. Ukuran bagasi segini besarnya tentu bisa untuk mengangkut berbagai tipe motor dengan sangat nyaman dan aman. Apalagi bis Berlindo ini tidak menggunakan toilet, alhasil 2 pintu bagasinya bisa tembus dari kiri ke kanan. Rilisan pertama ini ada 2 unit dan kemarin di bulan Juni 2025 PO Berlindo kembali menambah 2 unit lagi menggunakan bodi yang serupa. Di gelaran Bis World Southeast Asia Jakarta yang berlangsung mulai tanggal 15 hingga 17 Mei 2024, karoseri New Armada terlihat tampil sangat all out di event ini dengan membawa 6 produk sekaligus. Di event kali ini, karoseri New Armada memperkenalkan model facelift dari bodi Skylander R22 series mereka, yang mendapatkan update mulai dari desain bumper depannya yang jadi lebih meruncing ini, serta ada detail-detail motif rangkaian berlian tepat di bawah lampu utamanya. Di bawahnya juga jadi ada tambahan lampu LED strip yang menambah kesan futuristik pada bodi ini. Hiasan panel krom di antara lampu utamanya ini juga baru dan ada detail logo Skylander di bagian ujung sebelah kanan. Di bagian belakang yang baru ada di bagian kap mesinnya dengan kisi-kisi yang lebih sangar dan lebih agresif.
Dan sebagai hiasannya diberikan lampu LED strip berwarna merah yang bentuknya mengikuti model kisi-kisi udaranya. Sementara di bagian interior kabinnya yang baru ada di bagian plafon tengahnya yang jadi ada motif berliannya. Memang di model facelift ini, karoseri New Armada ingin menampilkan diamond array sebagai elemen hiasan utamanya. Selain memperkenalkan update tampilan dari bodi Skylander R22, di event Beast World 2024 ini, karoseri New Armada juga memperkenalkan dua tipe baru untuk produk bodi ini. Yang pertama ada tipe kaca depan model single glass yang bernama Skylander R22 Vision Toric. Serta ada juga Skylander R22 Aero Fusion yang hadir sebagai bodi dengan kombinasi dua kelas berbeda di dalam kabinnya. Seperti halnya Legacy SR3 Swiss Kombi dari karoseri Laksana, namun milik karoseri New Armada ini diberi nama Fusion. Bodi ini memiliki kabin kelas eksekutif di bagian depan ke tengah, sementara kabin dari tengah hingga ke belakang digunakan sebagai kelas sleeper seat yang kursinya ditata secara bertumpuk yang di bawah dengan atas. Bodi Skylander pesanan PO Raja Trans ini juga memilih untuk tidak menggunakan selendang yang bentuknya seperti pedang sabit itu. Dan sebagai gantinya menggunakan garnish yang lebih simpel seperti yang terpasang di bodi Skylander R22 Aero SLR. Lalu di bulan Oktober 2024, karoseri New Armada merilis bodi prototipe untuk sasis mesin depan pada produk Skylander R22 mereka. Pengguna pertamanya saat itu adalah PO Trans yang langsung menghadirkan dua unit menggunakan sasis Mercy OF1623L Euro 4. Tapi kedua unit ini statusnya hanya prototipe saja dan versi finalnya baru diperkenalkan pada bulan November 2024. Nah, seperti inilah tampilan final dari produk bodi tersebut yang rilis di momen yang terbilang spesial juga karena bertepatan dengan hari jadi karoseri New Armada yang ke-50 tahun. Produk terbaru ini sendiri diberi nama Skylander F22 Fighter. Produk bodi yang hadir khusus untuk segmen sasis mesin depan namun memiliki desain yang sangat mewah dan cocok untuk kebutuhan bis akap maupun pariwisata. Dengan beragam fitur unggulan yang dimilikinya, bodi ini diklaim memiliki kenyamanan dan kepraktisan yang sama seperti bis bermesin belakang pada umumnya. Basic dari bodinya sendiri masih sama seperti produk Skylander R22 yang sudah model facelift. Sementara untuk dimensinya, bodi ini masih ke segmen sekelas MHD dengan tinggi 3,8 meter. Desain yang baru tentu ada di bagian bodi depannya yang ada grill berukuran besar ini. Lalu garnish kaca samping ukurannya jadi lebih kompak dan dengan desain yang lebih minimalis agar penumpang bisa mendapatkan visibilitas yang lebih maksimal. Sementara untuk desain lain di bagian eksterior bodinya masih sama seperti versi prototipe kemarin. Tampilan bodi belakangnya juga sama dengan desain yang masih mirip seperti Skylander R22 facelift versi mesin belakang. Senin tanggal 24 Maret 2025 kami sedang berada di karoseri New Armada untuk melihat armada bis terbaru milik Aerobus ini. Untuk modelnya sendiri bernama Skylander R22D2D, versi tipe double decker dari produk andalan karoseri New Armada saat ini. Dan bisa dibilang Aerobus menjadi pengguna pertama dari model Skylander R22D2D ini. Dan seperti inilah tampilannya. Tampilan bodi depannya masih khas seperti Skylander R22 lain yang sudah model facelift. Sementara untuk tampilan bodi sampingnya bisa dibilang punya desain yang sepenuhnya baru dan berbeda dari bis tingkat New Armada sebelum-sebelumnya.
Kini dihiasi oleh selendang silver yang sangat panjang mulai dari bawah kaca pintu depannya, lalu naik hingga menyambung ke garis kaca dek atasnya. Bentuknya dibuat sangat tegas, tapi kalau dilihat dari jauh malah membuat tampilan bodinya jadi kelihatan aerodinamis. Di atas roda depannya juga diberikan garnish tambahan dengan emblem D2D di bagian ujungnya. Serta di garnish ini ada lampu LED pula sebagai lampu set. Tampilan bodi belakangnya juga tidak kalah elegan berkat detail dari kisi-kisinya yang dihiasi oleh banyak panel chrome seperti ini. Sementara untuk bagian kap mesinnya masih sama seperti Skylander R22 facelift lainnya dengan kisi-kisi yang sangar dan lebih agresif. Dan sebagai hiasannya diberikan lampu LED strip berwarna merah yang bentuknya mengikuti model kisi-kisi udaranya. Ternyata panjang juga ya evolusi dan perkembangan dari bodi Skylander series karoseri New Armada ini. Jadi nggak sabar sama event Gias 2025 besok, kira-kira versi R25-nya akan jadi seperti apa ya? Dan dari sekian banyak tipe bodi Skylander yang sudah hadir, kalian sendiri lebih suka yang versi Skylander apa? Coba tulis opini kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.